Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Anda kembali bersama kami pemirsa. Gus Samsudin, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati, bermediasi dengan warga yang menuntut padepokan yang ditutup. Warga menuding Gus Samsudin melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Gus Samsudin, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati, bermediasi dengan warga desa yang ditengahi oleh kepolisian. Mediasi ini juga dihadiri Dinas Kesehatan dan tokoh-tokoh agama. Mediasi digelar untuk menentukan nasib Padepokan, apakah akan ditutup sementara atau permanen. Kita melibatkan dari TNI, Polri, beserta pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan kami juga mengundang dari perwakilan Gus Samsudin, perwakilan dari warga sekitar, perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada hari Senin, aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut penutupan Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan diduga akibat provokasi dari pengikut Samsudin yang berada di dalam padepokan. Massa yang tidak terima memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Warga menuntut padepokan ini ditutup karena dinilai melakukan penipuan berdalih pengobatan. Ya memang untuk padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti saksiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Sementara itu, Gus Samsudin menolak padepokan miliknya ditutup. Penolakan disampaikan usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga hingga kepala desa di Polsek Lodoyo Barat. Proses mediasi berjalan alot. Gus Samsudin bersikeras tidak melanggar hukum dan telah mengantongi izin praktik. Saya mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Hasil kesepakatan bersama, padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Tangis haru warnai kepulangan jemaah haji kloter 25 Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang. 90 jemaah haji kloter terakhir ini mengaku bahagia bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Puluh jamaah haji kloter terakhir Kabupaten Tangerang tiba di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang. Para jamaah haji mengaku bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik di Tanah Suci. Mereka juga lega dan bahagia setelah dites COVID hasilnya negatif. Sementara tangis haru para penjemput warnai kepulangan jamaah haji. Mereka bahagia bisa melihat keluarganya kembali ke tanah air dalam kondisi sehat setelah menunaikan ibadah haji. Jemaah haji asal Kabupaten Tangerang hari ini telah selesai tiba seluruhnya di Kabupaten Tangerang, dan ini merupakan kloter terakhir asal Kabupaten Tangerang, kloter 25 JKG dengan jumlah jemaah 90. Dari 3 kloter jemaah haji Kabupaten Tangerang yang diberangkatkan, kloter 25 ini merupakan kloter terakhir yang dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merencanakan pembangunan asrama haji baru. Rencana pembangunan asrama haji baru terkait penambahan kuota haji untuk Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Ganjar usai mengikuti rapat bersama Komisi 8 DPR RI di kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Asrama haji akan dibangun di kawasan Pantura atau Semarang Raya. Komisi 8 ingin memastikan beberapa mitra kerjanya. Tadi ada terkait yang utama soal haji, sekaligus evaluasi pelaksanaan. Kemungkinan kuota akan meningkat, maka beberapa tempat menjadi pertimbangan untuk membuat asrama haji baru. Hari ini mereka akan meninjau.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa berkumpul untuk mencegah paham ekstremisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Selain Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka dihadiri sekitar 100 tokoh yang terdiri dari para kiai, habaib, pejabat negara, tokoh ormas, dan tokoh lintas agama. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Acara zikir dan doa kebangsaan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Abdullah Sengkang. Selanjutnya, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan tausiah singkat terkait nikmatnya kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Ini juga ada kaitannya dengan perjuangan. Para pejuang bangsa untuk merebut kemerdekaan. Nah, Allah memang akan memberikan apabila kita ada usaha, ada kerja, ada kasab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa melainkan bangsa itu yang berusaha untuk merubahnya. Sedangkan panitia zikir dan doa kebangsaan, Kiai Haji Mustafa Akil Sirot menyatakan peringatan kemerdekaan RI ke-77 dinilai berbeda karena Indonesia menjadi tuan rumah forum G20. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, cangkir opini bersama mahasiswa Muhammadiyah dan mahasiswa Universitas Trunojoyo menggelar dialog untuk membendung paham ekstremisme dalam nilai Pancasila dan Islam Wasatiyah. Kegiatan ini juga dihadiri bekas napi teroris, kiai, dan ketua pemuda Muhammadiyah Bangkalan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka generasi muda saat ini sebaiknya ya seperti itu, bermanfaat bagi masyarakat. Kalau jadi mahasiswa ya mahasiswa yang bermanfaat, bukan cuma bermanfaat ketika KKN saja. Munculkan satu karya, baik karya ilmiah, karya sains, karya sosial, karya budaya, karya politik. Diharapkan kegiatan ini dapat mencegah gerakan ekstremisme agama dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satgas Pangan Mabes Polri memeriksa lokasi penimbunan 1 ton beras bantuan sosial yang dikubur di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak kasus tersebut segera diusut tuntas. Tim Satuan Tugas Pangan Mabes Polri mendatangi lokasi penimbunan 1 ton beras untuk bantuan sosial di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas Satgas Pangan mengecek dan mendokumentasikan tumpukan beras yang tertutup terpal. Kemudian petugas mendatangi kantor JNE di dekat lokasi penimbunan. Rencananya tim Satgas Pangan akan memeriksa sejumlah pihak termasuk pemilik lahan. Baru kita cek dulu karena ada informasi dari masyarakat kan, kita cek dulu apakah betul ada di lapangan. Tapi sejauh ini gimana, Mas? Dari hasil? Belum, baru mau akan ambil keterangan. Sudah ada yang diperiksa atau gimana, Bang? Belum, kita baru langkah awal. Baru cek lokasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum. Karena kan itu anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Nah, itu saya minta diteliti apakah barangnya rusak dari awal atau rusak di perjalanan atau dirusakkan, kita tidak tahu. Bahwa kalau sudah rusak harus dimusnahkan, saya kira ya masa dikonsumsi kan. Tapi pertanyaan saya kan tadi, rusaknya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Nah itu kalau bisa tetap prosedur hukum menyelidiki itu.
Sebelumnya geger penemuan puluhan karung beras bansos yang digubur di sebuah lahan di Depok, Jawa Barat. Perusahaan ekspedisi JNE menguburkan beras bansos ini pada 5 November 2021 karena rusak terkena hujan. Selain beras juga ditemukan telur dan terigu. JNE mengaku bekerja sama dengan PT DNR untuk mendistribusikan ribuan paket bansos dari Presiden ke masyarakat terdampak COVID-19. Namun Kementerian Sosial menyebut tidak pernah mengetahui adanya kerjasama antara Bulog dengan vendor PT DNR maupun JNE. Rencananya polisi akan kembali memanggil pihak JNE, Bulog, dan Kemensos untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial masih mendalami beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat karena tidak memiliki logo bantuan Presiden. Kemensos juga masih menyelidiki keterlibatan perusahaan ekspedisi JNE dalam penyaluran bansos COVID-19. Pak Menko menyampaikan saat itu bahwa karena saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh Bulog ya Pak? Dilakukan oleh Bulog. Nah kemudian di perjalanan itu pengirim bantuan itu barangnya itu kehujanan. Barangnya kehujanan sehingga saat itu diputuskan menurut Pak Menko diputuskan untuk diganti beras itu. Mereka harus mengganti karena meskipun kita tidak tahu kualitas beras itu seperti apa tapi dia sudah kehujanan. Gitu perjanjiannya katanya, kata beliaunya. Nah, sehingga kemudian digantilah beras itu. Beras itu diganti. Memang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jangankan sebanyak itu, di kami yang selama saya jadi menteri, satu orang aja tidak nerima dia komplain. Apalagi sebanyak itu, pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak. Hingga kini Polri masih menyelidiki kasus temuan beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat. Ratusan karung beras bansos dikubur sejak 5 November 2021 karena rusak. JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021. Saya ulangi, tanggal 5 November 2021 dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah dan kehujanan. Sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak untuk dibagikan lagi ke KPM. Itu alasan dari... Informasi lain pemirsa, untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat, Korlantas Polri mendorong integrasi data pada kendaraan bermotor antara Samsat nasional dan daerah. Integrasi data ini sebagai langkah awal dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor Samsat untuk melakukan pengesahan STNK dan membayar pajak kendaraan. Saya pendapat bahwa kebijakan diambil, kita juga tidak ingin bahwa kesan kita hanya membebani masyarakat. Kita harus memberikan juga solusi kemudahan. Ya, kemarin beberapa kali diskusi kita mendapatkan masukan dari YLKI, dari pemerhati, bahwa evaluasi yang sering kita dapatkan adalah bagaimana masyarakat bahkan yang patuh ingin membayar juga diberikan kemudahan. Insan baru BUMN hasil rekrutmen bersama 2022 hasil gemblengan program bela negara di Markas Marinir Cilandak, Jakarta Selatan siap ditugaskan di berbagai badan usaha milik negara. Perjuangan para karyawan baru BUMN ini mendapat apresiasi dari Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri inaugurasi bela negara rekrutmen bersama BUMN. Setelah digembleng di Markas Marinir TNI Angkatan Laut Cilandak selama 1 minggu, insan baru BUMN hasil rekrutmen bersama 2022 siap bertugas. Mereka masuk dalam program bela negara untuk membentuk sumber daya manusia BUMN yang mumpuni dan berakhlak sebelum ditugaskan di berbagai badan usaha milik negara. Dan saya sangat ingin melihat dan bertemu kalian juga secara langsung, memantau
bahwa program bela negara ini adalah program yang bagus. Setuju? Setuju. Kita ingin membangun BUMN untuk Indonesia. Insya Allah, dengan nawaitu, dengan niat yang baik, amanah yang diberikan kepada negara, kepada kita bisa jaga sebaik-baiknya. Setelah lulus dan diangkat menjadi insan BUMN, Erick Thohir memotivasi para peserta agar membuktikan diri, siap memberikan kontribusi bagi BUMN dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Komunitas Warung Tegal membagikan 1.000 porsi makanan untuk driver ojek online di Jakarta. Komunitas Warung Tegal Indonesia membagikan 1.000 porsi makanan kepada para driver ojek online di 10 titik wilayah Jakarta Pusat. Pembagian nasi bungkus gratis terinspirasi dari sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang senang berbagi kepada sesama. Sosoknya juga dinilai tepat maju pada Pilpres 2024 karena mempunyai kapasitas, integritas hingga kepedulian kepada UMKM. 1.000 paket nasi disebar di Jakarta Pusat, diantaranya Bendungan Hilir, Tanah Abang hingga Petamburan. Sebelumnya, Kowarteg Indonesia juga telah mengadakan deklarasi dukungan mengadakan mudik gratis tahun 2022 hingga makan gratis di warteg yang ada di Jakarta.